Ica yang shock dan ketakutan juga, Mas Hanif pun mengajak, udah yuk dek, kita pergi dari tempat ini diam-diam melalui sela-sela dinding jerami itu. Kalian jangan panik, kalau kalian panik. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasanya aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 69. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung pergi aja ke playlist Wak, cari itu kisah horor Wawa, ada tuh part 1 sampai part sekarang ya. Dan untuk kisah horor kali ini bener-bener super nggak cuman seram aja, tapi lebih ke menegangkan dan sadis, yaitu tentang sebuah kisah liburan yang awalnya berjalan menyenangkan, Wak, berubah menjadi menegangkan dikarenakan si peserta dari liburan ini terjebak dan hampir menjadi korban di pemukiman kanibal, pemakan manusia. Yes. Tonton video ini sampai habis ya, Wak ya. Jangan lewatkan sedikit pun, biar sama-sama kita tegang sama perindingan ya. Tapi Wak, sebelum aku masuk ke kisahnya, ngomong-ngomong, kalian udah gajian ya kan? Pas lagi mau cari apa, Wak? Baju, perlengkapan olahraga. Tenang aja, Wak, buruan kalian sekarang buka aja di Bukalapak, karena sekarang lagi ada diskon sampai 95% loh. Jangan sampai kehabisan, Wak ya. Caranya gampang banget, kalian langsung klik aja link yang ada di description box di bawah buat belanja di Bukalapak. Jangan sampai kehabisan, daripada nyesel kalian ya kan? Nah, sekarang baru nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya, cekidot. Fokus, jangan nonton sendirian. Oke, Wak, jadi kisah horor malam ini datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disebut Heru aja. Halo Mas Heru. Nah, Heru ini menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh temannya yang bernama Aldi, yang memang berlibur bersama kedua kakaknya ke salah satu desa yang kita sebut aja nama desa ini M ya, di salah satu provinsi di Indonesia. Kejadiannya memang cukup lama, Wak, sekitar tahun 2008 lalu. Nah, jadi yang pergi berlibur bertiga, Wak ya, Aldi sama kedua saudaranya ini, ada Mas Hanif sama Mbak Ica. Dan FYI, aku mau disclaimer dulu ya, Wak ya, memang cerita mengerikan ini bukan Mas Heru yang mengalami, melainkan Aldi dan saudara-saudaranya kan. Tapi setelah aku confirm langsung nih sama Heru sudah confirm kalau cerita yang dia bawakan ini atas izinnya Aldi dan saudara-saudaranya, terutama Mas Hanif, Wak. Karena Mas Hanif juga ingin kisah yang mereka alami bersama ini diangkat di kisah horor Wawa kita supaya bisa diambil pelajaran dari kisah yang sudah mereka bertiga alami. Nah, memang bukan Aldi langsung yang menulis, Wak. Dia minta tolong sama temannya, Mas Heru inilah. Kenapa? Karena Aldi mengaku dia sangat trauma, Wak, jika menceritakan hal ini lagi. Jadi melalui izin mereka, Herulah yang mencoba menuliskan kisah horor Wawa mereka ini ke emailnya kita. Gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi nih ke kisahnya. Jadi kan, sebenarnya niatan mereka bertiga untuk pergi berlibur ini sempat tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka, Wak. Karena menurut kedua orang tuanya Aldi, berlibur ke desa itu cukup jauh, mengingat tempat mereka ini berada di Jakarta. Ini mereka berliburnya beda pulau loh, Wak. Bukan satu pulau Jawa itu, tidak, beda pulau. Tapi pada akhirnya mereka bertiga pun mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka. Asalkan mereka harus mematuhi perkataan saudara-saudara mereka di desa M tersebut, harus kompak lah gitu. Nah, tapi sebelum mereka berangkat, Wak, mereka bertiga ini sebenarnya sudah mengalami kejadian-kejadian aneh, udah kayak pertanda gitu loh, jangan berangkat gitu. Yang pertama, di suatu malam Aldi ini terbangun karena lapar kan, muncullah niat dia ini mau bikin mie instan. Pergilah si Aldi ini ke dapur. Nah, saat dia membuka bungkusan mie instan itu di dapur, Wak, Aldi melihat dari ekor mata kirinya ada sosok dengan muka berlumuran darah dan berkata, "Sudah malam, Dek, sedang apa kamu?" Aldi yang dengar itu langsung terbirit-birit lah pergi ke kamarnya, dan dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk membuat mie, Wak, sambil menahan lapar lah itu Aldi di kamarnya kan, lanjut tidur lagi. Nah, itu keanehan pertama. Kejadian aneh lainnya adalah uangnya Mas Hanif, Wak, yang dia siapkan untuk berlibur tiba-tiba hilang lenyap. Padahal Mas Hanif ini sudah mengumpulkan uang yang dia sisihkan dari gaji setiap bulannya untuk bekal selama berlibur nanti. Tapi anehnya uang tersebut betul hilang lenyap, gone gitu loh, Wak. Waktu itu Mas Hanif ngerasa nggak mungkin Aldi sama Mbak Ica nih yang ngambil, bahkan kedua orang tuanya nggak mungkin lah ada yang berani ngambil uang tersebut. Nah, gegara duitnya udah hilang ini, Wak, akhirnya terpaksa lah mereka minta ongkos kepada kedua orang tuanya mereka. Bukannya mengurungkan niat untuk berangkat gitu, Wak, kan. Ini nggak tetap kekeh mau berangkat walaupun uang tuh nggak ada. Akhirnya minta orang tua. Nah, itu kejadian aneh yang dialami sama Mas Hanif. Mbak Ica juga, Wak. Nah, Mbak Ica ini kenapa, Nak? Nah, Mbak Ica itu bermimpi bertemu seorang kakek-kakek, dan kakek tersebut berkata, "Jangan pergi dari Pulau Jawa hanya karena untuk bersenang-senang," kata kakek itu. Nah, Mbak Ica pun menceritakanlah mimpi yang dialami ini
ke Aldi dan Mas Hanif. Tapi namanya udah udah kepengen kali pergi berlibur ya kan, Wak. Mereka pun sepakat untuk ya udah kita nggak usah hiraukan kejadian-kejadian aneh yang sempat kita alami sebelum pergi nih, Dek. Bang, positif thinking aja kita. Kita udah lama loh ngerencanain ini. Masa nggak jadi berangkat ya kan? Ini kita tersuges saja nih gara-gara memang dibilang sama mama papa nggak boleh. Makanya kita tuh jadi kayak ngerasa kejadian-kejadian aneh ini sebagai sebuah pertanda. Padahal mah enggak, udah kita positif thinking, Adek ya. Gitulah kata mereka. Nah sebelumnya, Wak, mereka bertiga ini sama sekali tidak pernah mengalami kejadian-kejadian horor. Entah kenapa saat berencana berliburan ke desa M ini mereka jadi ngalamin kejadian-kejadian aneh itu. Padahal walau ya pada akhirnya mereka tetap berangkat aja sih. Udah lah nih, berangkatlah itu mereka semua kan, pamit sama mak papa ya. Nah di hari keberangkatan mereka ke desa M, Wak, kejadian aneh pun terjadi lagi di bandara. Dimana pada saat itu Mas Hanif ini kan mau buang air, pergilah dia ke toilet kan. Dia pun memasuki bilik ketiga dari 4 bilik WC yang memang sudah disediakan di sana. Nah saat lagi buang air itu, Wak, Mas Hanif ini dengar ada yang masuk ke bilik nomor 2. Mas Hanif nggak irau kan tuh awalnya. Sampai tiba-tiba orang yang berada di bilik nomor 2 tersebut menggedor dinding bilik Mas Hanif. Keras. Dan gak cuma diketok aja, ada suaranya juga yang mengatakan, sebaiknya kamu urungkan niatmu pergi. Cah, bagus, kata dia gitu. Nah Mas Hanif terkejut lah ya kan. Ih apa nih? Kok dia tahu aku mau pergi? Akhirnya karena penasaran, Mas Hanif langsung cepat-cepat selesaikan buang airnya, kan keluar dia nih berniat untuk menunggu orang yang berada di bilik nomor 2 itu. Karena Mas Hanif penasaran kali, Wak, kenapa orang tersebut ngomong kayak gitu ya kan? Ditunggu lah kan. Ditunggu gak keluar-keluar. Akhirnya Mas Hanif ini pun memberanikan diri untuk memanggil nih, permisi Mas, Pak, permisi. Nah karena nggak ada jawaban, Wak, Mas Hanif pun sedikit kayak mendorong pintu bilik WC itu loh. Nah waktu didorong, Wak, lagi-lagi Mas Hanif terkejut karena ternyata di bilik nomor 2 itu yang nggak ada orang sama sekali. Dan terdapat tulisan rusak di atas WC duduk itu, Wak. Mas Hanif heran lah kan, terus siapa tuh tadi yang masuk ke bilik ini? Aku yakin kali tadi gedorannya dari sebelah sini. Nggak ada, rusak WC itu. Nah belum selesai Mas Hanif ini terkejut, Wak, tiba-tiba dia mendengar ada suara geraman seperti kayak suara harimau tuh loh. Wow, gitu dari bilik situ. Akhirnya gara-gara itu tanpa pikir panjang, Mas Hanif pun langsung lah berlari keluar ya kan. Nah udah ada lagi tuh loh pertanda padahal kayak jangan berangkat, jangan berangkat. Nah tapi masih kekeh juga kalian ala. Nah singkat cerita, Wak, sampailah mereka di desa M ini. Nah mereka ini dijemput oleh om mereka. Biar gampang kita sebut aja namanya Om Yadi, Wak ya. Nah karena setibanya mereka di desa M itu sore hari, Wak, dan jarak dari rumah Om Yadi ini masih cukup jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk sholat maghrib berjamaah di musola dekat desa M. Habis itu barulah ini lanjut ke rumahnya Om Yadi. Nah singkat cerita, mereka pun tibalah di rumahnya Om Yadi kurang lebih jam 7 malam lah gitu. Nah sesampainya di rumah, Om Yadi menyampaikan kalau kalian tidak boleh ngomong sembarangan ya, karena ini bukan rumah kalian. Dan kalau kalian misalnya mau main, jangan jauh-jauh dari rumah ini, karena desa M ini masih dikelilingi hutan yang memang masih sangat rimbun kali. Dan kalau kalian sampai tersesat ke dalam hutan itu, akan sangat sulit mencari kalian. Paham? Ya Om, paham. Oke, kata mereka. Nah FYI, Wak, Om Yadi ini memang tinggal sendirian di rumahnya di desa M itu. Karena Om Yadi ini bekerja di pabrik pengelola gula tebu di daerah situ. Dan anak sama istrinya tinggal di Jogja katanya. Dah lah tuh kan, akhirnya udah sampai. Mereka pun asik-asik ngobrol lah, Wak. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dah tidur yuk, Dek. Mas, udahlah pada tidur tuh. Istirahat ya kan? Dah tuh. Nah 3 hari berlalu, tidak ada keanehan yang terjadi di desa M itu, Wak. Sampai di hari keempat, Om Yadi ini mau pergi ke pasar yang memang lokasinya cukup jauh dari rumah, karena persediaan makanan mereka di rumah itu sudah menipis. Terus Aldi sama kedua kakaknya ini dititipkan kepada sesepuh kampung. Nah kita sebut aja nama sesepuh ini Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, saya titip 3 keponakan saya ya, saya mau pergi ke pasar. Oh ya udah ya, nggak apa-apa, nanti saya liatin, kata Pak Rahmat ini kan. Dah lah tuh, pergilah Om Yadi. Nah karena mungkin bosan kan, Wak ya, saat itu Aldi ini ngajaklah kedua kakaknya, Kak main ke belakang rumah yuk, Kak yuk, belakang rumah Pak Rahmat. Karena memang, Wak, halaman belakang rumah Pak Rahmat ini luas sekali gitu loh. Terus ada banyak bunga-bunga warna-warni gitu. Nah yuk deh, sama-sama kita ke sana, katanya kayak gitu kan. Nah nggak lama kemudian Pak Rahmat bilang, mau kemana kalian? Jangan jauh-jauh main ya nak ya. Ya Pak, aman tuh, kami di sini-sini aja gitu, sambil cekiki karena have fun lah gitu ceritanya. Nah karena mungkin kasihkan main lah itu ya. Tanpa terasa Aldi sama kedua kakaknya ini pun bermain sampai sore. Anehnya lama-lama mereka ini kayak semakin jauh gitu loh dari rumahnya Pak Rahmat dan rumah warga lainnya. Nah karena udah ngerasa agak jauh nih, Mas Hanif pun ngajak, yolah dek dah balik ke rumah Pak Rahmat, dah sore ini. Udah terlalu jauh nih
kita mainnya dari jalan, yuk balik. Dah tuh, oh iya mas, kata mereka kan. Kedua adiknya pun setuju Wak, dan mereka pun bertiga pulang. Tapi sayangnya mereka bertiga tidak menemukan jalan pulang Wak. Yang ada di sekitar mereka tuh cuman ya hutan belantara aja, pohonnya tinggi-tinggi, semak belukar juga. Padahal mereka yakin betul mereka hanya berlari-berlari kecil aja dan tidak melewati jalan yang berkelok-kelok gitu. Logikanya mereka harusnya cukup berjalan lurus saja kan udah pasti nyampe tuh di rumahnya Pak Rahmat. Tapi kok pas balik nyatanya mereka berada di tengah hutan gitu. Semakin mereka mencari jalan keluar Wak, mereka malah semakin masuk ke tengah hutan tuh. Biar kalian tahu, cahaya matahari pun udah tertutup tuh sama pohon-pohon. Pohon-pohonnya enggak pohon-pohon kecil Wak, pohon-pohon tinggi besar. Kok kita ada di sini ya dek? Perasaan kita dari tadi nggak ada masuk-masuk hutan kan? Iya bang, nih kenapa nih, gimana dong? Kata, udah jangan panik, yuk kita jalan pulang. Jalanlah nih bertiga adik beradik sampan golek nih kan, sambil bergandengan mencari jalan keluar Wak. Sambil juga sesekali meminta pertolongan, tolong gitu, berharap ada warga yang bisa mendengar suara mereka Wak. Tapi sampai tenggorokan mereka serak nih ya, tidak ada satupun warga yang mendengar teriakan mereka. Mas Hanif ngecek jam kan, aduh, tidak terasa ternyata hari sudah jam 8 malam Wak. Pas 8 malam. Tadi mau balik sebelum asar ya kan, sampai jam 8 malam ya kelelahan lah mereka. Saking lamanya mereka mencari pertolongannya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk ya udah yuk kita istirahat lah di bawah pohon tuh yuk. Iyalah bang, udah nggak kuat adek, dah istirahat lah tuh duduk bertiga di bawah pohon kan. Mungkin saking capeknya Wak, terlelap, ketiduran mereka di sana. Nah di tengah tidurnya Wak, Mas Hanif ini terbangun dan sadar kalau mereka masih berada di tengah hutan juga. Aku pikir mimpi tadi, rupanya betulnya kami belum keluar juga. Akhirnya Mas Hanif pun langsung membangunkan kedua adiknya kan, dan kembali mencari tempat yang lebih aman lagi Wak. Deyo lanjut lagi yuk, bismillah yuk, nggak apa-apa, kita bentar lagi balik kok, udah ya. Dah lah tuh, saat mereka bertiga berjalan kembali Wak, mereka menemukan ada cahaya nih di balik semak belukar. Melihat itu ya mereka sangat lega dan senang lah kan, karena akhirnya Wak kita bisa menemukan pemukiman warga, kata mereka gitu kan. Tapi ternyata betapa terkejutnya dan terherannya mereka bertiga setelah mereka menyadari bahwa mereka